Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali ya dalam kuliah manajemen pemerintahan. Ya. Eh, Pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar ya seperti manajemen pemerintahan, apa itu pemerintah, apa itu pemerintahan. Ya. Nah kali ini kita akan membahas terkait dengan negara ya, bentuk pemerintahan. Baik, hakikat negara yang pertama kali adalah negara itu suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Ya, ini menurut sosiolog Max Weber ya. Max Weber itu mengartikan bahwa negara itu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah ya. Kemudian menurut Miriam Diarjo, itu kalau dilihat banyak sekali pengertian negara ya atau definisi negara menurut para ahli, menurut pakar-pakar, menurut tokoh-tokoh. Namun di sini saya hanya mengambil dua saja ya, dan salah satunya dari Miriam Diarjo ya. Miriam Diarjo ini juga menyimpulkan pengertian negara setelah banyak menyampaikan eh, pengertian negara menurut para ahli. Ya, negara adalah organisasi yang dalam satu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah. Nah, memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu ya. Jadi ini konsep negara atau pengertian negara menurut Miriam Budiarjo. Nah, kemudian eh, unsur-unsur negara ya. Kalau dari tadi sebenarnya kita sudah melihat dari pengertian negara itu kita bisa melihat unsur-unsur negara ya. Di beberapa referensi mungkin kita lihat unsur-unsur negara ada tiga atau ada empat ya. Jadi ada wilayah, ada masyarakat atau rakyatnya, kemudian ada pemerintahan ya. Kalau yang empat ada beberapa referensi menyebutnya ada yang wilayah udara, wilayah, kemudian eh, masyarakatnya, pemerintahnya, dan ada eh, kedaulatan. Ya. Nah, ini kita melihat unsur-unsur negara menjadi dua bagian, ya, menjadi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Ya. Nah, unsur konstitutif apa saja? Ya, unsur dasar negara yang bersifat konstitutif itu meliputi wilayah. Ya, wilayah tentu saja udara, darat, laut, dan juga rakyat atau masyarakatnya. Serta pemerintahan yang berdaulat. Nah, ini unsur pembentuk secara konstitutif. Sedangkan unsur deklaratif itu adalah yang bersifat deklaratif, yang meliputi unsur dasar konstitutif dan adanya tujuan negara serta pengakuan dari negara lain, baik secara de jure maupun secara de facto. Ya, artinya di samping unsur-unsur yang sifat konstitutif tadi, ya ada tujuan negaranya serta pengakuan dari negara lain ya, bahwa ini yang namanya pengakuan ya secara de facto maupun secara de jure. Nah, jadi semacam kedaulatan yang diakui oleh negara-negara lain. Baik, selanjutnya adalah tujuan negara ya. Tujuan negara ya ini eh, kalau kita lihat dari eh, tokoh-tokoh eh, sosiolog ya, filosof Socrates ya. Tujuan negara itu adalah menjamin kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat yang tinggal di dalamnya ya. Nah, maka kalau kita mau melihat tujuan negara ini ya kita harus eh, ya sangat paham kita terkait dengan tujuan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa tujuan negara kita itu ya? Nah, ini sudah tujuan negara kita sudah tercantum ya di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Apa saja tujuan negara kita? Ya, saya yakin sudah hafal semua ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan penertiban dunia ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan seterusnya. Dan saya yakin itu kita sudah hafal. Artinya ketika ditanyakan apakah tujuan negara itu, maka ya kalau untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini tentu adalah yang disampaikan tadi ya, sesuai dengan yang tercantum di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu melaksanakan penertiban dunia. Ya. Artinya ini tujuan negara Republik Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari ahli ya dari Socrates tadi bahwa tujuan negara menjamin kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat yang tinggal di dalam. Nah, kemudian juga tujuan berikutnya adalah menurut John Locke ya tujuan berdirinya satu negara adalah untuk melihara dan menjamin hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Ya, kalaupun kita melihat di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu hak-hak asasi manusia tentu menjadi hal yang sangat dijaga. Bahkan dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga eh, banyak sekali pasal-pasal yang memang melindungi hak-hak asasi manusia, melindungi hak asasi warga negara Indonesia itu banyak sekali ya. Di pasal 28 kalau mungkin kita lihat di Undang-Undang Dasar maka akan terlihat di sana begitu banyaknya pasal-pasal ya, apalagi setelah amandemen ini begitu banyaknya pasal-pasal yang memang mengatur terkait dengan hak asasi manusia ya. Jadi hak mengemukakan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kehidupan yang layak, hak untuk berkeluarga, semua diatur ya. Kan ya tadi ya sampai hak berkeluarga pun diatur di dalam eh, dijamin oleh konstitusi negara kita. Nah, kemudian menurut Aristoteles, tujuan negara itu adalah kesempurnaan suatu warga negara berdasarkan pada aspek keadilan ya. Jadi bagaimana juga negara itu eh, bertujuan untuk kehidupan yang adil. Ya. Dan ini juga dalam konsep kehidupan negara kita itu keadilan juga diatur sedemikian rupa. Bahkan juga di dalam Pancasila itu persoalan keadilan yang menjadi dasar negara kita itu eh, tertulis dengan jelas ya. Bahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini diatur ada kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi keadilan itu juga menjadi tujuan negara. Jadi ada tujuan kalau kita kaitkan kembali dengan tujuan negara Republik Indonesia tadi melindungi segenap bangsa ya tadi ya masyarakat kehidupan menjamin kehidupan yang baik ya. Melindungi segenap bangsa kemudian memajukan kesejahteraan ya untuk kehidupan baik mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan secara umum ikut melaksanakan penertiban dunia. Ya. Nah, ini tujuan negara. Ya. Nah, kemudian bentuk negara dan sistem pemerintahan. Nah, bentuk negara ini sering bertukar-tukar sebenarnya. Kita melihat ada bentuk negara, bentuk pemerintahan, ada sistem pemerintahan, ya, ada sistem politik. Nah, ini kadang-kadang agak sulit kita mana yang bentuk negara, mana yang bentuk pemerintahan, mana yang sistem politik, mana yang sistem pemerintahan. Ya. Pada dasarnya bentuk negara itu ada dua, ya, ada negara kesatuan, ada kemudian negara syarikat. Ya. Negara kesatuan itu sebagaimana namanya memang menjadi satu kesatuan ya kewenangan itu ada di pemerintahan pusat ya eh, ya seperti negara kita ini negara kesatuan di dalam Undang-Undang Dasar juga jelas disebutkan pasal 1 ayat 1 itu bahwa eh, Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi jelas ya penyebutannya bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan
bentuk pemerintahan kita adalah republik, sehingga di dalam bunyi Undang-Undang Dasar tadi pasal 1 ayat 1 tadi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Jadi kita hanya ada satu konstitusi ya, negara kesatuan itu dia memiliki satu pemerintahan pusat, kemudian kewenangannya hanya di pemerintah pusat, kedaulatannya hanya di pemerintah pusat, dan kemudian memiliki konstitusi yang ada di pemerintah pusat. Kalau kaitannya dengan daerah, itu kewenangannya itu diberikan urusan rumah tangga sendiri, itu kaitannya dengan otonomi daerah. Ya, artinya bahwa pemerintah pusat yang memberikan kewenangan-kewenangan itu. Kemudian ada bentuk negara syarikat ya, atau negara federal. Ya. Ini tentu di dalamnya ada negara-negara bagian. Ya. Negara-negara bagian syarikat. Jadi kewenangannya berbagi antara negara bagian dengan pemerintahan pusat. Ya, jadi ada beberapa negara yang bergabung. Ya, artinya konsepnya negara-negara bagian itu memberikan kewenangannya kepada pemerintah pusat. Jadi negara syarikat atau federal itu ada bagian-bagian ya, negara yang di dalamnya ada negara-negara bagian. Itu bentuk negara. Ya. Kalau bentuk pemerintahan itu sebenarnya juga hanya dua. Ya. Ada pemerintahan yang namanya monarki, ada yang namanya republik. Kalau monarki ini adalah bentuk pemerintahan dengan kepala negaranya adalah raja. Ya. Sedangkan republik itu bentuk pemerintahan yang dengan kepala negaranya adalah presiden. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bentuk negara yang kesatuan, bentuk pemerintahnya adalah republik. Ya. Sedangkan sistem pemerintahan, jadi kalau kita lihat ada dua juga sebenarnya, tapi tambah campuran, ya, presidensial, parlementer, dan campuran. Ya. Jadi ada pemerintahan presidensial, parlementer, dan campuran. Ya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka jelas juga ya bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Ya. Ini juga bisa dilihat di dalam konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Ya, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden. Maka dari dasar inilah kita menyebut bahwa Indonesia itu sistem pemerintahnya adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, kalau kita melihat tadi ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, ada sistem pemerintahan ya. Nah, kadang kan kalau kita melihat beberapa bacaan-bacaan ya, artikel-artikel ada bentuk negara komunis, ada bentuk negara autokrasi, bentuk negara ya, ada sistem pemerintahan demokrasi. Nah, ini seperti apa? Maka kalau bentuk negara seperti yang saya sampaikan tadi adalah negara kesatuan dan syarikat. Bentuk pemerintahan monarki dan republik. Sistem pemerintahan presidensial, parlementer, campuran. Nah, yang kaitannya dengan demokrasi, kemudian aristokrasi, kemudian oligarki ya. Nah, yang berkaitan dengan kerasi-kerasi ya, aristokrasi tadi, demokrasi, kemudian autokrasi ya, dan kerasi-kerasi yang lain itu sebenarnya adalah sistem politik ya. Lebih cenderung kita ini sistem politik atau sistem kekuasaan. Karena kalau demokrasi, kerasi itu artinya kekuasaan ya, kewenangan. Jadi ke demokrasi, kekuasaan, demonstrasi rakyat, kerasi itu artinya kekuasaan, kekuasaan rakyat ya, atau pemerintahan rakyat diartikan. Atau itu pemerintahan. Maka ini sistem kekuasaannya, demokrasi, aristokrasi ya, dan bentuk bentuk sistem kekuasaan lainnya. Nah, ini adalah sistem politik atau sistem kekuasaan kita menyebut. Sementara misalnya kalau kita bilang ada komunis, liberalis, kemudian ateis, kemudian ya lain-lain yang berkaitan dengan isme-isme, itu sebenarnya bukan sistem pemerintahan ya, bukan sistem pemerintahan komunis, tapi komunis itu adalah isme ya, paham aliran.
Jadi ideologi katanya. Jadi sistem pemerintahan komunis yang dimaksudkan bahwa sistem pemerintahan dengan berideologi pada komunis misalnya gitu ya. Sosialis atau kapitalis atau liberalis. Jadi yang kaitannya dengan isme-isme ujungnya liberalisme, kapitalisme, kemudian komunisme dan lain sebagainya itu berkaitan dengan ideologi sebenarnya, paham alirannya. Jadi kalau disebutkan bahwa ada sistem pemerintahan dengan komunis berarti menyebutkan sistem pemerintahannya itu eh, menggunakan ideologi komunis atau ideologi kapitalis ya. Bukan masuk dalam sistemnya ya kalau nggak presidensil, parlementer dan jampuran ya. Kalau bentuknya sama juga, kita negara demokrasi ya. Nah, demokrasi itu adalah sistem kekuasaan ataupun sistem politik. Maka sistem pemerintahan kita bukan pemerintahan demokrasi, tapi presidensil sistem pemerintahannya ya. Sistem kekuasaannya yang demokrasi ya. Jadi ini apa harus kita pahami benar sehingga tidak salah dalam menggunakan apakah sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan atau bentuk negara atau sistem politik ya, atau sistem kekuasaan itu tadi ya. Nah, ini kita bicara tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah kita mengarah kepada ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini kekuasaan pemerintahan tertinggi ada di tangan presiden. Maka kita di Indonesia itu sistem pemerintahnya adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah yang pertama presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi memudahkan kita contohkan dengan kita saja di Indonesia ya, karena kita sistem presidensil. Ya, jadi presiden kita itu adalah dia sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Jadi memiliki kewenangan presiden sebagai kepala negara sekaligus presiden sebagai kepala pemerintahan ya, sehingga tidak ada perdana menteri di republik ini ya. Walaupun kita pernah dulu eh, federal ya, kita pernah menjadi negara serikat ya. Dulu zaman tahun 4950 itu Indonesia penggunaan nama sampai Republik RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi kita ada negara-negara bagian Indonesia dan ada perdana menterinya. Artinya bahwa kita juga pernah Indonesia ini pernah mengalami atau menggunakan sistem pemerintahan parlementer dan hari ini menggunakan presidensi. Jadi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kemudian presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam proses pemilu bukan parlemen ya. Artinya presiden kita itu presiden untuk sistem pemerintahan presidensial dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu bukan parlemen ya. Walaupun kita di zaman Orde Baru ya kita sempat dipilih oleh parlemen presiden. Jadi sekarang kita sudah presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu. Kemudian presiden mengangkat menteri-menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahnya. Presiden juga bisa memberhentikan menteri ya. Jadi menteri itu diangkat oleh presiden. Memang presiden punya kekuasaan yang lebih karena presiden yang akan menentukan kabinet menteri-menteri dalam kabinet. Presiden yang menentukan bagaimana jalannya roda pemerintahan ya. Sehingga tadi menteri lebih baik buruknya menteri itu memang presiden yang kapan saja presiden ingin angkat ya, presiden bentuk kabinetnya dan bisa presiden reshuffle ya, kapan presiden juga bisa memberhentikan menteri-menteri yang presiden anggap memang tidak membantu mungkin untuk kerja-kerja presiden atau tidak membuat kerja-kerja pemerintah lebih baik. Kemudian menteri bertanggung jawab kepada presiden ya. Karena memang menteri-menteri inilah yang dipilih ditunjuk oleh presiden sehingga pertanggungjawaban menteri itu bertanggung jawab langsung kepada presiden ya. Ini ciri-ciri pemerintahan presidensial ya. Kemudian ciri-ciri pemerintahan parlementer ya, kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri ya. Jadi ciri-ciri sistem pemerintahan yang parlementer
ada kepala pemerintahan ya. Jadi kepala pemerintahan dipilih oleh Perdana Menteri. Kalau negaranya negara kerajaan, maka tentu dia ada raja, ada Perdana Menteri. Tapi raja itu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan ya. Kemudian parlemen memiliki kekuasaan mendominasi. Nah, ini ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer ya. Parlemen lebih mendominasi kekuasaan pemerintahan ya. Lembaga eksekutif bertanggung jawab pada parlemen. Nah ini sehingga memang lebih kuat parlemennya ketika parlemen mendominasi dan dia eksekutifnya presiden dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, lembaga eksekutif ditunjuk dan dapat diturunkan oleh parlemen. Ya. Jadi parlemen lah yang menunjuk dan dapat menurunkan parlemen, bahkan parlemen bisa membubarkan kabinet. Ya. Dan menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, ini ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Baik, ya berikutnya sistem kelebihan dan kekurangan. Ya. Kelebihan dan kekurangan sistem presidensil, ya. Kelebihan pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Karena tadi presiden lebih punya kewenangan yang cukup besar, ya tidak bergantung kepada parlemen, maka kedudukan badan eksekutif itu lebih stabil. Nah, masa jabatannya lebih jelas, jangka waktu tertentu ya. Karena periodisasinya jelas, ya kalau kita di Indonesia itu 5 tahun periode jabatan presiden. Kemudian penyusunan program kerja kabinet mudah ya, disesuaikan jangka waktu dan masa jabatannya ya. Karena jelas ya, masa jabatan 5 tahun. Presiden punya masa jabatan 5 tahun, kemudian dapat dikembali untuk satu periode jabatan. Ya, artinya hanya boleh 2 periode. Nah, penyusunan program kerja kabinet itu dimungkinkan. Artinya presiden memiliki visi misi dan program tentu yang harus dapat diselesaikan tentunya dalam jangka waktu periodisasinya, masa jabatannya. Nah, karena masa jabatannya jelas, maka mudah disesuaikan antara program kerja dengan masa jabatan tersebut. Nah, kemudian kekurangannya yaitu eksekutif ya, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif ya, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak ya. Kalau kita lihat di presidensil memang kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif dapat kekuasaan mutlak ya. Jadi di Indonesia juga kalau kita perhatikan ya, eksekutif itu luar biasa memiliki kewenangan yang besar ya, sehingga memang ya tadi parlemen tidak bisa membubarkan kabinet, ya, tidak bisa menjatuhkan ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang sudah diatur dalam konstitusi. Ya. Nah, tapi untuk hal-hal yang biasa itu tidak bisa parlemen untuk menjatuhkan presiden. Ya. Sehingga tadi kekuasaannya dan diuntungkan kita di Indonesia ini ada batas periodisasi bahwa presiden hanya 2 periode saja. Ya. Walaupun nanti yaitu yang sementara masih diatur dalam konstitusi kita ya. Nah, menciptakan kekuasaan mutlak maksudnya ya tadi ya, kalau kita lihat rata-rata presiden ya, banyak presiden di republik ini yang habiskan 2 periode ya, artinya terpilih kembali. Ini memang kekuasaannya luar biasa sehingga ya bahkan sampai di dalam apa namanya orde baru ya, itu presidennya sampai kepada 32 tahun ya, dengan model sistem presidensil kita yang terjadi selama masa itu. Kemudian sistem pertanggungjawaban kurang jelas ya, sebenarnya kurang jelas artinya eksekutif itu
hanya penyampaian. Bertanggung jawab tentunya terbesar tanggung jawabnya kepada rakyat yang langsung memilih presiden, ya. Walaupun di dalam penyelenggaraannya itu memang ada semacam penyampaian pidato, ya, pidato sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden dalam pelaksanaannya, namun tidak secara rinci. Artinya karena memang parlemen tidak diberikan kekuasaan yang besar untuk bisa menjatuhkan presiden, berbeda dengan sistem yang presidensial tadi. Sehingga kalau pertanggungjawabannya itu jika dianggap tidak jelas, ini bisa dijatuhkan oleh parlemen. Kemudian pembuatan kebijakan umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas. Ya. Dan kita di Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi membentuk undang-undang itu adalah DPR, ya, legislatif. Jadi DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan pembentukan undang-undang itu adalah persetujuan antara DPR bersama presiden. Jadi kalau kita baca undang-undang, ya, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat baru membentuk undang-undang itu, ya. Artinya pembuatan kebijakan itu ya harus persetujuan bersama antara presiden dengan DPR, ya, eksekutif dengan legislatif. Nah, ketika ini terjadi maka ya biasanya akan terjadi tawar-menawar, ya, antara kepentingan legislatif dan kepentingan eksekutif di sana. Jadi ini kira-kira untuk pembahasan terkait dengan negara dan sistem pemerintahan, ya. Tadi sudah kepada ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, pemerintahan parlementer, sistem presidensial, ya, kelebihan kekurangan presidensial. Kemudian ya sistem parlementer, ya. Parlementer itu kelebihannya, ya, kelebihan dan kekurangan sistem parlementer yang pertama adalah adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya karena parlemen memiliki dominasi yang kuat, ya, sehingga pengawasan yang kuat tadi dari parlemen terhadap kabinet berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Nah, ini kelebihannya. Kemudian tanggung jawab dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas, ya. Kemudian putusan dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif akan memperoleh hasil kebijakan yang lebih cepat jika kedua lembaga tersebut berasal dari satu partai yang sama, ya. Artinya putusan-putusan jika partai yang mendominasi dan eksekutif, ya, yang bekerja itu hasil dan hasil dari kebijakan dari partai yang sama, maka hasil kebijakan itu akan lebih cepat. Jadi presiden yang terpilih, kemudian parlemen yang berkuasa itu biasanya dari satu partai yang sama. Kalau ini terjadi maka putusannya akan lebih cepat, ya, karena dari partai yang sama antara eksekutif dan legislatif. Nah, kekurangannya itu adalah lembaga eksekutif dari kabinet bergantung terhadap dukungan terbanyak dari parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Nah, ini tadi, ya, karena parlemen itu punya dominasi yang kuat, sehingga kabinet itu bergantung terhadap dukungan terbanyak dari parlemen, ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kabinet dapat saja dijatuhkan oleh parlemen. Kemudian kabinet dapat mengendalikan parlemen, ya. Hal ini terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen yang berasal dari partai yang mayoritas, karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, ya, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Jadi kalau partainya sama di kabinet dan parlemen, ya, artinya partai penguasanya, partai yang mendominasi antara kabinet dengan parlemen, maka dimungkinkan kabinet bisa mengendalikan parlemen. Kenapa? Karena memang
kabinetnya itu berasal dari partai mayoritas yang mengendalikan di parlemen, sehingga dapat mengendalikan atau mempengaruhi parlemen. Kemudian kelangsungan kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat berubah. Ya, artinya apakah kabinet dapat berakhir masa jabatannya sesuai dengan masa jabatan yang ditetapkan, maka ini belum tentu karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh parlemen tadi karena parlemen memiliki dominasi yang kuat. Ya. Jadi mungkin demikian untuk pembahasan kali ini terkait dengan eh, negara, ya, bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Ya, insya Allah kita akan bertemu kembali pada lain waktu untuk pokok bahasan yang berbeda. Lebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.